Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, tidak ada kata yang paling baik kita ucapkan selain puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala izinnya, atas rahmatnya, sehingga pada siang hari ini kita semua dapat hadir di masjid ini untuk menunaikan kewajiban ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, mengingatkan kepada pribadi dan kepada seluruh jamaah untuk tidak bosan-bosannya kita terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, karena sesungguhnya iman dan takwa itulah harta kita yang paling mahal. Iman dan takwa itulah milik kita yang paling mahal. Bahkan iman dan takwa itulah milik kita yang abadi, karena hanya iman dan takwa itulah yang akan kita bawa pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna khaira zadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Karena itu perbanyaklah oleh kamu bekal takwa, wahai orang-orang yang memiliki akal. Hadirin jamaah rahimakumullah, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan karunia di puncak kekuasaannya sebagai raja, apa yang disampaikan atau apa yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman? Ucapan Nabi Sulaiman pada saat mendapatkan kenikmatan di puncak kekuasaannya itu, Nabi Sulaiman mengatakan, qala hadza min fadli rabbi a'ashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun karim. Itulah yang disampaikan, itulah yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman pada saat mendapatkan kenikmatan di puncaknya itu, ada dengan mengatakan, sesungguhnya semua ini adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karunia ini dari sisi Allah. Dan karunia ini untuk menguji aku, apakah aku menjadi orang yang bersyukur ataukah menjadi orang yang kufur. Tapi sebaliknya hadirin, berbeda dengan Qarun. Pada saat Qarun diberikan kekuasaan dan kekayaan harta yang berlimpah, apa yang diucapkan oleh Qarun? Qarun mengucapkan qala innama utituhu ala ilmin indi. Itulah kataan Qarun. Qarun mengatakan, sesungguhnya harta, kekayaan yang aku peroleh ini selain semata-mata adalah karena ilmu yang ada di sisiku. Dua perbedaan yang sangat bertolak belakang. Itulah fragmen hidup manusia. Akan ada dua golongan. Yang satu pada saat dia mendapatkan kenikmatan, karunia, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mendapatkan kenikmatan karunia di dunia dan di akhirat kelak. Tapi sebaliknya, ada mereka yang saat mendapatkan kenikmatan dan karunia itu, justru dia menyombongkan diri.
Dia kufur dengan mengatakan, mengingkari bahwa itu dari Allah sambil mengatakan, saya mendapatkan semua ini karena ilmu, karena profesi yang aku miliki. Akibat dari ucapan itulah maka Qarun mendapatkan azab di dunia yang luar biasa, dan belum lagi nanti di yaumil akhir. Hadirin jamaah rahimakumullah, fragmen kehidupan ini atau hidup manusia ini akan ada karena kenikmatan pada akhirnya akan diberikan oleh Allah kepada siapapun. Karena itu semua untuk menguji apakah kita menjadi orang-orang yang bersyukur ataukah menjadi orang-orang yang kufur. Orang yang bersyukur, dia akan memperoleh kedamaian, dia akan memperoleh keberkahan, dia akan mendapatkan kemudahan, dia akan memperoleh kelapangan dalam hidupnya. Tapi sebaliknya, mereka yang kufur kepada Allah, maka hidupnya akan ada dalam kesempitan, ada dalam kesusahan, ada dalam kebingungan, dan berada dalam kemiskinan. Karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, sering sekali rutinitas kehidupan kita di muka bumi ini dengan aktivitas keduniaan kita yang melelahkan, rutinitas sering sekali melupakan esensi bahwa begitu banyak nikmat Allah di celah-celah kehidupan kita ini. Namun sering kita lupa. Rasulullah mengatakan ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan hidup. Itu saja sering kita lupa untuk mensyukurinya. Pada saat kita sehat kita lupa untuk meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Demikian juga pada saat waktu luang, kesempatan itu ada untuk berbuat yang lebih baik, untuk berbuat yang lebih banyak kebaikan, melahirkan kebaikan, tapi dia menunda dengan mengatakan nanti saja, setelah saya tidak sibuk, setelah selesai pekerjaan, atau bahkan setelah masuk masa pensiun. Padahal kesempatan oleh Allah telah diberikan untuk memberikan kebaikan yang banyak itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, bagaimana sikap kita agar kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur sehingga Allah menambah dengan nikmat yang lebih banyak? Ada 5 hal penting yang harus dilakukan sebagai bentuk hakikat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bahwa apabila kita mendapatkan kenikmatan, sikap pertama yang harus ada dalam diri kita adalah al-i'tiraf, yaitu pengakuan bahwa semua nikmat yang kita dapatkan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah sikap seorang yang beriman. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Apapun kenikmatan yang kamu peroleh, sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah sumber kebaikan, dialah sumber kenikmatan. Karena itu, minimal terucap dalam diri kita ucapan hamdalah setidaknya, karena mensyukuri atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Bahkan kita hadir di muka bumi ini saja adalah juga nikmat dari Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Dalam surat An-Nahl ayat 76. Wallahu, dan Allah akhrajakum, Allah yang telah mengeluarkan kamu dari perut-perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Itulah kondisi kita awalnya, tidak tahu apa-apa. Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afida. Lalu Allah melengkapi dengan pendengaran, penglihatan dan hati dan akal. La'allakum tashkurun, agar kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Orang-orang banyak yang mengingkari bahwa nikmat itu dari Allah. Sehingga na'udzubillah, muka-muka kita tidak mengikuti langkah-langkah Qarun dan pengikut-pengikutnya yang akhirnya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hadirin, pada saat kita mendapatkan nikmat, hendaknya nikmat itu dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu nikmat itu kita pergunakan sesuai dengan petunjuk yang telah memberikan nikmat itu. Contoh yang paling mudah, Allah memberikan kita nikmat akal. Maka cara mensyukuri nikmat akal adalah belajar dengan sungguh-sungguh.
Karena itu para mahasiswa datang belajar di perguruan tinggi, satu yang jangan lupa diniatkan, bahwa saya datang ke perguruan tinggi adalah untuk mensyukuri nikmat Allah berupa akal dengan belajar sesungguhnya. Dan dengan demikian moga-moga ilmu yang diperoleh dapat mengantarkan kita untuk lebih dekat kepada Allah, dan naudzubillah bukan jauh dari Allah. Kalau salah niatnya, maka ilmu itu akan mencelakakan kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, tidak semua ilmu dapat menyelamatkan manusia. Terbukti banyak orang yang berilmu dan berilmu tinggi menurut pandangan kita, tapi dia masuk dalam kesesatan. Dia tersesat karena tidak semua ilmu dapat menghantarkan kita kepada jalan kebenaran, kepada jalan keselamatan, kecuali mereka yang senantiasa dibimbing oleh Allah, dibimbing oleh wahyu. Demikian juga hak-hak yang lain, kita mendapatkan rezeki, maka yang harus kita ingat adalah sedekah, kewajiban zakat, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Karena apa? Sesungguhnya Allah tidak mengambil yang terlalu banyak. Kita tahu berapa sih kewajiban zakat itu? Tidak banyak. Masih lebih banyak untuk kita dan keluarga kita. Namun demikianlah, Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Moga-moga kenikmatan itu dapat menjadikan kita lebih takwa kepada Allah, mampu memproduksi kebaikan yang banyak dengan kenikmatan kita. Inilah cara yang kedua mensyukuri nikmat. Kemudian yang ketiga, hadirin, setiap nikmat yang diperoleh oleh seseorang pasti ada kaitan, pasti ada wasilah, ada hubungan dari kedua orang tua. Karena itu yang ketiga, langkah kita mensyukuri nikmat Allah, hakikat bersyukur adalah yaitu senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Karena pasti semua pencapaian kehidupan seseorang pasti ada kaitan, ada hubungan, ada wasilah dari kedua orang tua. Pengorbanannya, doanya, harapannya, kita tidak tahu. Kita semua mencapai apa yang sekarang kita dapatkan. Mungkin di tengah malam yang sunyi itu, kedua orang kita berdoa untuk kebaikan kita, untuk kebaikan anak-anaknya. Demikianlah pengorbanan kedua orang tua. Karena itu Islam mengajarkan bentuk bersyukur adalah kita tidak pernah lupa untuk mendoakan kedua orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah yang diajarkan oleh Allah di dalam surat Al-Isra. Ya Allah, ampunilah dia, ampunilah kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di saat kecil. Kemudian yang keempat, hadirin, apabila kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya nikmat itu kita dapat sebarluaskan ke yang lain. Jangan bersifat egois terhadap nikmat yang kita dapatkan. Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan apabila mendapatkan nikmat dari Allah, fahaddits, maka sebarluaskan, maka ceritakan. Ada dua pengertian di dalam tafsir Fidilal. Yang pertama, apabila kita mendapatkan nikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, layak kita menceritakan kepada orang, terutama sebagai bentuk apresiasi bahwa nikmat yang kita peroleh ini ada jasa orang lain. Karena barang siapa, kata Rasul, yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak berterima kasih pada manusia, hakikatnya dia akan sulit bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan selain kita bersyukur kepada Allah, kita diperintahkan untuk berterima kasih, mengapresiasi jasa orang lain. Karena betapa banyak orang yang telah berjasa dalam kehidupan kita ini. Selain tentunya kedua orang tua, masih ada yang lain. Dan yang kedua, pengertian fahaddits adalah apabila kita mendapatkan percayaan, kenikmatan, maka jangan egois, sebarluaskan. Karena itu Islam sangat menentang apabila seseorang mendapatkan kesempatan kemudian dia habiskan kenikmatan itu, dia hambur-hamburkan kenikmatan itu dengan dalih, sayalah yang mendapatkan ini, jasa sayalah, karena peran sayalah. Dia egois. Karena itu seseorang yang mendapatkan kepercayaan amanah sebagai pemimpin, kemudian menghambur-hamburkan kekayaan negara, menjual ke pihak asing, dan semuanya itu adalah bentuk dia bersifat egois karena tidak memikirkan untuk bangsa dan anak turunannya. Justru yang terbaik adalah kita memberikan yang terbaik
Kita meninggalkan yang terbaik untuk generasi berikutnya. Orang yang menghabiskan hutan, menggunduli hutan adalah dosa apabila dia tidak menanam dengan tanaman yang semisal untuk meninggalkan yang terbaik untuk keturunannya, untuk anak cucunya. Demikianlah Islam mengajarkan. Karena sesungguhnya seseorang mendapatkan nikmat tidak semata-mata kerja seseorang. Dan yang terakhir hadirin, apabila kita mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat yang bentuknya fisik maupun tidak, semua rezeki. Dan rezeki itu tidak hanya materi. Rezeki itu menurut Imam Ibnu Taimiyah, rezeki itu adalah segala sesuatu yang dapat kita ambil manfaatnya adalah rezeki. Kesempatan rezeki, kesehatan rezeki, harta juga rezeki. Nah, pada saat kita mendapatkan rezeki itu, langkah yang kelima, hakikat bersyukur yang kelima, hendaknya kalian memperbanyak membaca tasbih, memperbanyak membaca takbir, memperbanyak membaca hamdalah, dan memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kenikmatan futuh Mekah, yaitu jatuhnya Mekah. Mekah terkalahkan dan kemudian jatuh di tangan kaum muslimin. Maka Allah menurunkan satu surah yang sangat terang, yaitu surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullah, ketika datang kemenangan yang besar dari Allah, al-fath. Kemudian kamu melihat orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Kalau Islam menang, orang akan berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Pada saat kamu mendapatkan kenikmatan itu, Muhammad, jangan lupa fasabbih, maka bertasbihlah kamu kepada Allah. Fasabbih bihamdi rabbika, dan perbanyaklah memuji Allah, dan wastaghfir, dan perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa hadirin? Karena sesungguhnya kenikmatan yang kita dapatkan tidak ada apa-apanya kalau hanya semata mengukur aktivitas dan kerja kita. Kalau sampai tidak ada kontribusi, tidak ada peran dari Allah, nggak ada apa-apanya kita ini. Karena itu, bertasbihlah kepada Allah, karena Dialah yang menjadi sebab kita mendapatkan semuanya. Perbanyaklah memuji Allah, karena Dialah yang layak dipuji. Dan beristighfarlah kepada Allah. Mengapa? Karena boleh jadi pada saat kita mendapatkan kenikmatan itu, ada cara-cara yang tidak benar yang kita gunakan. Ada cara-cara yang salah yang kita gunakan. Apakah salah terkait dengan Allah maupun salah dengan manusia. Karena itu perbanyaklah beristighfar. Moga-moga istighfar kita ini dapat mensucikan harta dan dapat menambah keberkahan harta kita. Pada saat ayat ini turun, Rasulullah SAW dicari oleh para sahabat di Mekah. Kemana Rasulullah tidak ada. Sampai sore hari baru Rasulullah ditemukan sedang berdiam atau sedang berada di atas kuburannya Khadijah. Jadi para sahabat bergembira karena futuh Mekah, kembali ke tanah kelahirannya, ke tempat kelahirannya. Rasulullah justru membagi kebahagiaan itu bersama istrinya yang telah meninggal, yaitu Khadijah. Dia di atas kuburannya Khadijah. Kemudian para sahabat bertanya, mengapa engkau membagi kebahagiaan begini dengan Khadijah? Rasulullah menyebut, keberhasilan dan sukses ini tidak ada apa-apanya kalau tidak ada peran Khadijah. Khadijahlah orang yang pertama dia mengulurkan tangan di saat semua orang menjauhi. Khadijahlah orang yang pertama membantu di saat semua orang membenciku. Dialah yang mengulurkan kasih sayang dan cintanya di saat semua orang ingin membunuhku. Begitulah Rasulullah memuji Khadijah. Kenikmatan. Karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa, rutinitas kehidupan kita tidak boleh melupakan kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Moga-moga Allah menambah dengan kenikmatan yang lebih banyak. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah dengan nikmat yang lebih banyak. Tapi apabila kamu kufur kepada Allah, maka Allah akan mengancam dengan azabnya. Demikian juga Allah mengingatkan di dalam surat An-Nahl ayat 112. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah
ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillahi fa'adzaqaha Allahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Moga-moga Allah senantiasa mengingatkan kepada kita untuk dapat mensyukuri nikmat-nikmatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍa 'anil khulafa'ir rasyidin alladziina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anil sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumid din rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah. Allah baghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.